Perkenalkan, nama saya Inaya Patihanas Tetekempa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroskop Word. Secara umum, mikroskop Word adalah software yang mengolah kata atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan. Fungsi diantaranya adalah 1. Membuat dokumen dan menyimpan dokumen. 2. Membuat tulisan yang bervariasi. 3. Membuat grafik dan tabel di mana pertama membuat surat, 2. memasukkan gambar. Menu-menu tab pada Microsoft Word 2010. Pertama, tab Home berisi tentang perintah-perintah standar, di mana pertama ada Chipboard. Chipboard itu untuk menampung dan menyimpan data sementara hasil copy atau hasil pemotongan data. Fitur-fitur di dalamnya ada pasta yang berfungsi untuk menempelkan copy dan cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang telah dipilih. Dan format writer berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. 2. Font. Font digunakan untuk mengatur huruf, dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain sebagainya. Pertama, ada full size untuk mengatur besar huruf, untuk mengatur ukur huruf. Raw font untuk membesar huruf secara instan. Straight font untuk memperkecil huruf secara instan. Chassis untuk mengukur status huruf kapital atau huruf kecil. Child formatting untuk menghapus format teks terpilih. Bold untuk menebalkan teks. Italic untuk memiringkan teks. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Sticker tone untuk memberikan tanda coret pada teks. Subscript untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di atas. Superscript untuk mengetik paragraf pemangkatan yang berada di bawah teks. Efek untuk memberi efek pada teks. Text highlight color untuk memberi warna stabilo. Bold color untuk memberi warna pada teks. Pada paragraf teks digunakan untuk mengatur paragraf, dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antar setiap baris atau like speaking, dan lain-lainnya. Pertama ada bullet untuk memberi tanda bullet. Ada numbering untuk memberi format penomoran. Ada description indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Ada encrypt index untuk menggeser baris kedua pada paragraf ke kanan. Ada sort untuk menyortir data. Ada show part mark untuk menyelipkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Ada alik teks untuk mengatur paragraf rata kiri. Ada canter untuk mengatur teks rata tengah. Ada alik text right untuk mengatur teks rata kanan. Ada justif untuk mengatur teks rata kanan kiri. Style digunakan untuk menjaga jarak format dokumen tetap konsisten meski digunakan oleh beberapa orang. Di sini ada dua fitur, yaitu ada heading style yang berisi pilihan format berjudul paragraf terpilih. Ada change style berisi pilihan peraturan tema paragraf. Di editing juga ada 3, ada fit, receipt, dan select. Untuk fit sendiri untuk mencari kata tentu dalam suatu dokumen. Ada repeat, ada untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan
Dalam satu dokumen ada select digunakan untuk memiliki objek atau teks tertentu di dalam satu dokumen. Masuk ke menu tab. Di menu tab pertama ada page. Page biasanya digunakan untuk mengedit halaman pada halaman kerja. Bagian dari grup ini terdiri dari cover page untuk memberi sampul pada halaman, blank page untuk mengisi halaman kosong dengan format dan desain standar. Ada page break yang memutuskan halaman dan berlanjut kepada halaman berikutnya. Kedua, ada table. Table berfungsi untuk membuat tabel. Ada illustration. Illustration berfungsi untuk menyelipkan objek, gambar, dan grafik, dan sebagainya. Di sini ada picture. Picture untuk menyelipkan objek gambar dari direktor yang tersimpan dalam komputer. Ada chip art untuk menyisipkan chip art atau gambar. Ada shape untuk menyisipkan objek shape atau berbagai bentuk. Ada smart art untuk menyelipkan objek struktur organisasi. Ada chess untuk menyelipkan objek grafik. Terus ada header dan folder, fungsi untuk membuat teks pada bagian atas dan bawah pada lembar kerja. Header berfungsi untuk membuat teks pada bagian header bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Footer untuk menambah teks objek pada bagian bawah yang akan ditampilkan pada setiap halaman dokumen. Text number untuk memberi penomoran pada setiap halaman. Terus ada teks. Teks berfungsi untuk membuat text box, menulis tulisan indah, menyelipkan objek, atau memberi tanggal. Text box sendiri berfungsi untuk menyelipkan kotak teks pada dokumen. Terus clipboard, ada word art, ada drop cap untuk menambah huruf dengan huruf besar pada awal dan tengah, pada awal paragraf. Signature line, objek, dan lain-lain. Terakhir ada simbol berfungsi untuk menyelipkan simbol-simbol tertentu. Di mana simbol ada simbol equation untuk menyelipkan format matematika pada dokumen, dan ada simbol untuk menyelipkan beberapa simbol pada dokumen. Kali ini saya akan menjelaskan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau yang sering disebut dengan Excel merupakan program yang mengolah angka atau data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar matematika, menggunakan fungsi-fungsi tertentu, pengolahan data, dan pembuatan grafik dan manajemen data. Microsoft Excel sangat berbeda dengan Microsoft Word. Oke, kita masuk pada menu tab Microsoft Excel. Pertama, menu Home. Di menu Home ini di clipboard dan form itu sama halnya kayak di Microsoft Excel. Sebenarnya alignment juga sama kayak di Microsoft Word, hanya berbeda di Word Text dan Margin Center. Di Word Text itu menggabungkan kata pada kolom yang berlebihan menjadi satu, seperti berikut. Sedangkan di Margin Center menggabungkan dan menegakkan ke teks.
Masuk ke number, di set number terdiri dari icon general sebagai tombol pengatur secara umum, currency sebagai format mata uang, persen untuk format persen, koma memberi tanda koma pada data, deskripsi terminal itu desimal menggunakan angka desimal, dan increment desimal menambahkan angka desimal. Di style itu sama halnya kayak di Word. Kita masuk ke menu tab, jadi menu insert. Di insert tab ini digunakan untuk masukkan instruksi ke dalam lembaran kerja seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, model-model grafik, pembuatan link, serta memasukkan simbol-simbol. Tabel ini terdiri dari komponen tabels. Pertama pivot tabel, membuat rekapitulasi yang ditentukan sendiri. Kedua, tabel atau membuat tabel biasa. Terus di ilustrasi itu sama halnya kayak di Word, campur begitu. Terus masuk ke menu layout. Tab ini digunakan untuk mengatur data submenu dari tabel ini serta sebagai berikut. Pertama, themes yang digunakan untuk mengatur warna, tata letak, dan bentuk huruf dan efek huruf. Terus page setup yang digunakan untuk mengatur batasan tepi kertas atau margin, originalitas kertas, mengatur ukuran kertas atau size, mengatur area percetakan, mengatur pengalaman daerah atau text break, memberi background pada dokumen, mencetak dan memberi tabel. Pada tabel formula, tabel formula ini digunakan untuk masukkan rumus, fungsi logika, fungsi tes, fungsi keuangan, tanggal, dan waktu. Demikianlah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.